Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Nugraha dengan NIM 23500911155. Di sini saya sebagai perwakilan sekaligus moderator dari kelompok 7 dengan topik pembahasan yaitu Part and Service Support. Di sini kelompok kami akan memaparkan beberapa penelitian dari tugas mata kuliah Manajemen Logistik dengan judul tugas Customer Service, Demand Forecasting and Inventory Management, Logistic Communication and Order Processing. Sebelum pada pemaparan, saya akan menyebutkan beberapa anggota kelompok 7. Yang pertama ada Ali Marwan dengan NIM 23500911147. Yang kedua ada Dimas Bagus Haryanto dengan NIM 23500911149. Yang ketiga ada Aswin Alfar Muhammad dengan NIM 23500911153. Yang keempat ada Hasan Sadikin dengan NIM 23500911154. Yang kelima ada saya sendiri, Sandi Nugraha dengan NIM 23500911155. Tanpa berlama-lama, langsung saja pada pemaparan dari hasil penelitian kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang slide kedua, yaitu rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah terbagi menjadi 4. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Part and Service Support dalam konteks logistik dan operasional industri. Yang kedua, apa saja komponen utama dalam sistem Part and Service Support. Yang ketiga, bagaimana peran Part and Service Support dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Yang keempat, strategi apa saja yang dapat diterapkan untuk mengelola sistem Part and Service Support secara efektif. Tujuan terbagi menjadi 4. Yang pertama, untuk memahami konsep dasar Part and Service Support dan penerapannya dalam dunia industri. Yang kedua, untuk mengidentifikasi komponen-komponen penting dalam sistem dukungan suku cadang dan layanan. Yang ketiga, untuk menganalisis peran Part and Service Support dalam mendukung efisiensi operasional dan keberlangsungan bisnis. Yang keempat, untuk mengeksplorasi strategi manajerial yang dapat digunakan dalam mengelola sistem Part and Service Support secara optimal. Part and Service Support atau dukungan suku cadang dan layanan merupakan bagian internal dari layanan purna jual yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan suku cadang serta layanan perbaikan guna menjaga kinerja dan umur pakai produk. Konsep ini mencakup penyediaan suku cadang yang tepat waktu, layanan teknis yang responsif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan setelah penjualan produk. Dalam studi oleh Mike Febri Mayangsari dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang dipublikasikan dalam jurnal JOISI, Journal of Information System and Informatic Engineering, dijelaskan bahwa pengembangan layanan servis suku cadang dapat ditingkatkan melalui penerapan sistem berbasis client server. Sistem ini memungkinkan pengelola data pelanggan, suku cadang, dan jadwal servis secara terintegrasi sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Oke, selanjutnya di sini ada prinsip dasar Part and Service Support. Berikut ini adalah prinsip dasar dari Part and Service Support. Yang pertama ada ketersediaan part dan layanan harus selalu siap saat dibutuhkan. Yang kedua ada ketetapan waktu servis dan pengiriman part harus cepat dan tepat waktu. Yang ketiga ada kekuratan. Diagnosa dan part yang digunakan harus sesuai dengan spesifikasi. Yang keempat ada efisiensi biaya. Layanan dilakukan dengan biaya efisiensi tanpa mengurangi kualitas. Yang kelima ada kualitas layanan, menjaga standar teknis dan komunikasi layanan. Yang keenam ada pelacakan dan dokumentasi. Semua aktivitas servis harus tercatat rapi dan lengkap. Yang terakhir peningkatan berkelanjutan. Evaluasi dan perbaikan sistem dilakukan terus-menerus. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Tugas Part and Service Support yang pertama, menyediakan suku cadang. Menjamin ketersediaan suku cadang yang sesuai dan tepat waktu untuk kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan. Yang kedua, layanan perbaikan dan pemeliharaan. Menangani servis produk, baik perbaikan kerusakan,
maupun pemeliharaan rutin sesuai standar teknis. Yang ketiga, manajemen inventaris dan logistik, mengelola stok suku cadang distribusi dan pencatatan keluar masuk barang secara efisien. Yang keempat, dukungan teknis kepada pelanggan, memberikan bantuan teknis melalui berbagai saluran seperti teknisi lapangan, call center, atau online. Yang kelima, mengelola garansi dan klaim, mengurus klaim garansi pelanggan termasuk verifikasi, perbaikan, atau penggantian produk. Yang keenam, evaluasi layanan, memantau kualitas layanan dan kepuasan pelanggan untuk perbaikan keberlanjutan. Yang ketujuh, koordinasi internal, berkomunikasi dengan tim produksi dan pemasaran terkait masalah teknis dan umpan balik dari pelanggan. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari bagan alur atau flowchart pada part and service support. Yang pertama ada customer service, layanan pelanggan yang bertanggung jawab untuk menangani permintaan, keluhan atau bantuan teknis terkait suku cadang dan layanan. Selanjutnya ada demand forecasting and inventory management, proses memprediksi kebutuhan suku cadang di masa depan dan mengelola persediaan agar selalu tersedia sesuai permintaan tanpa kelebihan atau kekurangan stok. Selanjutnya ada logistik, manajemen distribusi suku cadang termasuk pengiriman, penyimpanan, dan transportasi untuk memastikan suku cadang sampai ke tujuan tepat waktu. Selanjutnya ada communication, koordinasi dan pertukaran informasi antara tim internal, pelanggan, dan pemasok untuk memastikan kelancaran layanan. Yang terakhir ada order processing, proses menerima, memverifikasi, memproses pesanan suku cadang dari pelanggan hingga terpenuhi. Keseluruhan elemen ini saling berhubungan dan bekerja sama untuk memberikan layanan yang responsif, efisien, dan berkualitas tinggi pada pelanggan. Di sini saya akan mempresentasikan membandingkan jurnal utama dan jurnal perbandingan. Jurnal utama ada yang bernama Nugroho untuk judul Pengaruh Komunikasi Logistik terhadap Efektivitas Distribusi Barang. Untuk metode yang digunakan itu metode kuantitatif dan metode survei. Untuk hasil utama, komunikasi logistik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas distribusi barang. Untuk berikut ada jurnal pembanding dengan nama Purnamasari dengan judul A Comparison of Forecasting Method in Inventory Management for SMES. Metode yang digunakan itu metode kuantitatif dan metode forecasting berbasis AI. Untuk hasil utamanya, AI lebih akurat dalam prediksi demand dibandingkan metode klasik. Berikutnya ada Susanto dengan judul Integrasi Sistem Order Processing berbasis ERP pada perusahaan manufaktur. Untuk metode yang digunakan yaitu pengumpulan data, analisis sistem, perancangan sistem, implementasi sistem, dan pengujian. Untuk hasil utamanya, implementasi sistem ERP pada proses order processing mampu meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan. Jadi inti dari perbedaan jurnal utama dan jurnal pembanding itu, untuk fokus utama jurnal utama adalah pada komunikasi logistik secara langsung terhadap efektivitas distribusi. Untuk jurnal pembanding lebih beragam, mencakup penerapan teknologi ERP dan AI, manajemen pelayanan pelanggan, serta penggunaan sistem komunikasi berbasis cloud. Kesimpulan dari Part and Service Support. Part and Service Support memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga efisiensi operasional dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Ketersediaan suku cadangan yang tepat waktu dan layanan purna jual yang responsif serta profesional sangat mempengaruhi loyalitas pelanggan terhadap produk atau merek. Keberhasilan sistem ini dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci seperti peramaran permintaan yang akurat, pengelolaan persediaan yang efisien, komunikasi logistik yang terintegrasi, dan proses pemesanan yang cepat dan akurat. Selain itu, teknologi seperti sistem ERP, kecerdasan buatan dalam peramalan permintaan, serta komunikasi berbasis cloud memiliki dampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi layanan. Dalam konteks yang semakin kompetitif,
Part and service support bukan lagi sekedar aspek teknis, tetapi telah menjadi strategi bisnis yang harus dikelola secara produktif dan berorientasi pada kebutuhan pelanggan agar perusahaan dapat terus berinovasi dan memberikan nilai tambah yang berkelanjutan. Baik, itulah akhir dari presentasi kelompok kami. Semoga materi tentang part and service support yang kami bawakan jelas tersampaikan dan bisa dimengerti, tidak hanya menambah pengetahuan tapi juga menginspirasi kita untuk selalu memberikan pelayanan terbaik dimanapun kita berada. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.